Halo rekan-rekan, perkenalkan nama kakak Gus Satria Mukti. Di sini kakak akan menemani rekan-rekan sekalian untuk belajar tentang akuntansi, materinya tentang piutang dagang, dan tentunya berguna bagi UTS nih rekan-rekan. Sebelum lanjut ke materi, kakak ingin tanya nih kepada rekan-rekan, gimana kabar rekan-rekan terkait kuliah di Perbanas nih? Tentunya baik dong, karena di Perbanas ini juga pemaparan materi sangat jelas juga kan rekan-rekan. Jadinya mungkin video yang kakak buat kali ini bisa membantu rekan-rekan untuk belajar waktu UTS rekan-rekan. Baik rekan-rekan, karena materi yang kakak akan bawa segera dimulai, sebelumnya biar rekan-rekan pada semangat nih, kakak akan memberikan pantun kepada rekan-rekan, yaitu kuda dikejar ke kota Bekasi, pergi ke sana memakai taksi, mari belajar akuntansi untuk membangun generasi. Oke, sekian pantun dari kakak. Selanjutnya kita lanjut ke materi nih rekan-rekan. Oke, tanpa basa-basi lagi, sini ada yang pertama, yaitu apa sih piutang dagang itu? Dagang adalah klaim terhadap sebuah perusahaan dan individu, yang dimana setiap perusahaan dan individu tersebut membayarkan sebuah uang ataupun jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan nih rekan-rekan. Contohnya, saya memiliki sebuah toko komputer, lalu rekan saya Alfiana membeli sebuah komputer di saya dengan nilai 100 juta secara kredit nih rekan-rekan. Di situasi seperti ini, perusahaan saya akan mencatat bahwasanya perusahaan saya memiliki piutang dagang senilai 100 juta. Lalu di sisi Alfiana akan mencatat sebagai utang senilai 100 juta nih rekan-rekan. Oke, selanjutnya nih rekan-rekan, bagaimana sih perusahaan mencatat pendapatan atas penjualan secara kredit rekan-rekan? Perusahaan akan mencatat penjualan secara kredit ketika barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan. Meskipun uang yang diterima masih belum ada nih rekan-rekan. Oke, sebagai contohnya, biar rekan-rekan tidak bingung nih. Sebagai contohnya, ketika saya memiliki sebuah toko TV, lalu rekan saya yang namanya Niken ini membeli TV saya secara kredit, di situ saya sebagai pemilik toko mencatat bahwasanya saya memiliki pendapatan senilai nominal pada saat transaksi itu terjadi. Meskipun transaksi itu masih tidak terlihat ya rekan-rekan, maksudnya tidak ada wujudnya nih rekan-rekan. Oke, selanjutnya nih rekan-rekan, apa yang dimaksud dengan estimasi kerugian piutang? Oke, estimasi kerugian piutang ini secara singkatnya nih rekan-rekan, jadi perusahaan ini mengukur atau mengestimasi uang yang tidak dapat diterima oleh perusahaan karena pelanggan ketidakmampuan pembayaran ataupun keterlambatan pembayaran rekan-rekan. Jadi pelanggan ini kurang mampu ataupun bayarnya telat rekan-rekan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dari kita sudah membahas beberapa materi tentang piutang dagang. Oke, dari rekan-rekan ini tentunya masih semangat dong ya rekan-rekan, karena pastinya rekan-rekan ini juga terngiang-ngiang ini UTS-nya gimana, UTS-nya gimana. Tenang aja rekan-rekan, bakal kakak bantu di sini. Oke, selanjutnya adalah sebutkan perbedaan metode akrual dan metode gas dalam pencatatan piutang. Metode akrual, pendapatan akan dicatat saat penjualan terjadi, meskipun uangnya belum diterima ataupun sudah diterima rekan-rekan. Lalu yang kedua, piutang dicatat sebagai aset dan pendapatan dicatat sebagai penjualan meskipun uang tadi belum diterima rekan-rekan. Kalau metode kas, pendapatan akan dicatat ketika pembayaran itu telah capai di tangan perusahaan atau pembayaran telah berhasil nih rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya tentunya kakak akan membahas materi yang lebih penting rekan-rekan, yaitu mengapa penting bagi perusahaan untuk memonitor piutang secara berkala rekan-rekan. Baik rekan-rekan, di sini selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang mengapa penting mengapa penting bagi perusahaan memonitor piutang secara berkala rekan-rekan. Kayaknya kakak ini terlalu bersamaan rekan-rekan untuk mengajar rekan-rekan. Perusahaan akan mencatat penjualan secara kredit ketika barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan. Meskipun uang yang diterima masih belum ada nih rekan-rekan. Oke, sebagai contohnya, biar rekan-rekan tidak bingung nih. Sebagai contohnya, ketika saya memiliki sebuah toko TV, lalu rekan saya yang namanya Niken ini membeli TV saya secara kredit,
Di situ saya sebagai pemilik toko mencatat bahwasanya saya memiliki pendapatan senilai nominal pada saat transaksi itu terjadi. Meskipun transaksi itu masih tidak terlihat ya rekan-rekan. Maksudnya tidak ada wujudnya nih rekan-rekan. Rekan-rekan, selanjutnya ini soal teori yang terakhir rekan-rekan, nggak kerasa udah teori yang terakhir aja. Oke, kakak baca dulu ya, izin baca nih rekan-rekan. Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok. Tentu jawabannya apa rekan-rekan? Yaitu kredit. Oke rekan-rekan, sekian soal teori dari kakak. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang praktikan nih rekan-rekan. Oke, baiknya adalah soal praktika. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pencatatan piutang tak terlagi. Yang pertama, di atas ada tabel yang kakak sediakan terkait soal, yaitu PT Awan per 31 Desember 2023 menunjukkan saldo piutang dagang sebesar 188 juta dan akun penyisian piutang di kredit sebesar 2.450.000. Oke, di situ ada tabel ya rekan-rekan, ada tabel nama perusahaan, jumlah uang, dan juga jumlah jatuh tempo, serta ada taksiran kerugian piutang. Oke, kita next. Yang diminta yaitu buatlah daftar analisis per 31 Desember 2023, lalu buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, dan juga jika kemudian piutang kepada PT Kuala Sahira senilai 1 juta memang harus dihapuskan, maka buatlah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Oke. Baik, untuk menjawabnya kakak ada trik nih rekan-rekan. Yang pertama, dari rekan-rekan harus menentukan hari-hari yang ada di bulan. Contoh dari Januari itu ada 31 hari, Februari ada 28 hari, dan seterusnya hingga Desember nih rekan-rekan. Lalu rekan-rekan juga mengelis atau mencatat perusahaan serta jumlah hari mereka jatuh tempo. Selanjutnya ini ada tabel yaitu debitur. Yang pertama itu adalah nama-nama perusahaan, lalu saldo piutang, lalu belum jatuh temponya. Belum jatuh tempo ini taksiran kerugian piutangnya yaitu 2%. Untuk 1 sampai 30 hari itu 5%. Untuk 31 sampai 40 hari yaitu 10%. Untuk 61 hingga 90 hari yaitu 15%, dan yang terakhir 91 hari sampai 180 hari yaitu 25%. Jadi dari rekapan rekan-rekan yang di atas, jumlah debitur serta hari yang rekan-rekan catat itu contoh di PT Maju Bahagia. PT Maju Bahagia jumlahnya 48 hari. Jadi PT tersebut masuk di ranah lewat jatuh tempo yaitu 31 sampai 40 hari, sehingga mendapatkan taksiran kerugian piutang senilai 10%. Lalu begitu pun seterusnya nih rekan-rekan. Jadi nanti dapat dijumlah atau dapat total semuanya hingga totalnya 9.725. Baik, untuk jurnalnya tersendiri, pencatatan piutang tak terlagi, jurnal penyesuaian yaitu beban piutang tak terlagi pada penyisian piutang tak terlagi rekan-rekan senilai Rp7.275.000. Baik, untuk perhitungannya sendiri, jumlah taksiran kerugian piutang dikurangi dengan penyisian piutang yaitu 9.725 yang kita dapat dari tadi, dikurangi 2.450.000 rekan-rekan di informasi yang di awal, sehingga senilainya 7.275 rekan-rekan. Baik, tadi untuk jurnal penghapusan piutang yang ketiga nih rekan-rekan. Ada dua metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, kakak akan memberitahu rekan-rekan metode tidak langsung nih. Yang pertama itu penyisian piutang tak tertagih pada piutang dagang PT Kuala Sahira senilai 1 juta. Ini jurnal penghapusan piutang nih rekan-rekan. Lalu untuk metode langsungnya, beban piutang tak tertagih pada piutang dagang PT Kuala Sahira senilai 1 juta. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika kakak ada salah kata. Oke, mungkin rekan-rekan kakak harap untuk UTS-nya bisa lebih bagus serta dapat nilai yang memuaskan. Selanjutnya, jika rekan-rekan ingin menambah wawasan tentang akuntansi ini, rekan-rekan bisa mengikuti Seminar Nasional 2024 yang digelar oleh Himaprodi Akuntansi Perbanas Surabaya. Saya tunggu di Seminar Nasional 2024 UHW Perbanas.